Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Oke, jadi pada kesempatan video kali ini saya akan membagikan cara menyelesaikan terkait dari topologi yang kali ini kita gunakan seperti ini. Nah, ini merupakan sebuah topologi yang memang eh, yang ada dalam sebuah lembar kerja dari tugas saya, teman-teman. Jadi di sini saya akan coba untuk mereviewnya ya, teman-teman. Dan semoga apa yang saya sampaikan di sini bisa dapat untuk dipahami secara baik ya. Nah, di sini pertama-tama kita akan coba untuk tambahkan keterangan terlebih dahulu agar tidak pusing. Bahwasanya ini merupakan IP-nya kita sesuaikan terlebih dahulu ya dengan ada yang pada di lembar kerja. Oke, di sini IP server pakai 172.16.1.2. Kita coba 172.16.1.0 ya teman-teman. IP network. Nanti kita akan sesuaikan terkait dari oktet terakhirnya. Di sini SPR. Kita akan coba untuk caps lock saja. Nah, di sini oke, tinggal kita duplikat agar kita tidak bisa ataupun agar efisiensi. Setelah itu kita lihat lagi pada lembar kerja IP LAN ruangan A dengan IP-nya 10.10.xx.0/24. Untuk dari keterangan dari access ini teman-teman menggunakan nomor absen ya teman-teman, sesuai dengan yang ada nomor absen di kelas teman-teman. Oke, kita isikan 10.10. Kita isikan saja acak. Namun teman-teman harus sesuai dengan nomor absen ya. Titik 0/24. Di sini kita menggunakan prefixnya /24. Kita isikan untuk keterangan begininya ataupun keterangan dari lokasinya ataupun denah ininya. Denah dari topologi yang paling bawah ini adalah ruangan LAN A. Oke, sudah. Nah, kita coba duplikat lagi agar kita tidak perlu untuk menambahkan kembali. Tinggal ubah saja ruangan B dan IP-nya juga kita ubah 192.168.25.0 ya /24. Ini merupakan IP yang berada pada ruangan LAN B. Teman-teman bisa lihat pada lembar kerja ruangan B adalah /24 dengan IP 192 atau IP kelas C ya. Oke, di sini IP LAN yang mengarah dari router baut 1 ke router baut 2. Kita bisa lihat di sini MikroTik 1 ataupun router baut 1 yang mengarah ke MikroTik 2, maka kita gunakan IP yang ini 172.16.2.1/30. Kita duplikat 172.16.2.1. Maaf, titik 0/24 RB1 ke RB2. Nah, untuk informasi tambahan terkait dari server di sini kita bisa untuk langsung tambahkan saja. Untuk cara menambahkannya, teman-teman tinggal klik kanan lalu add node, setelah itu pilih docker. Di sini saya menggunakan docker ya agar lebih ringan juga bawaan dari pinet tab-nya ataupun rekomendasian dari pinet tab-nya. Untuk pada bagian image-nya, bila mana teman-teman di sini invalid ataupun tidak terdapat satu image sama sekali, teman-teman bisa pilih close lab terlebih dahulu, lalu get device ya teman-teman. Setelah itu bisa untuk download langsung dari Ubuntu server yang tersedia di menu ataupun yang sudah disediakan dari developer pinet tab-nya. Nah, di sini teman-teman bila sudah tinggal untuk namanya kita akan ubah SPR 1 ya, atau SPR saja. Untuk ikonnya kita default. Nah, teman-teman perlu diperhatikan pada bagian Ether1 static IP-nya, karena di sini adalah pada lembar kerjanya yaitu static routing dan juga dynamic routing. Untuk dynamic routing adalah router 1 ke internet ya teman-teman, sementara untuk static routing router 2 ke router 1 juga internet. Oh maaf, di sini routing ya teman-teman, maksud saya yaitu static IP ya, IP static bukan IP dynamic. Dynamic IP DHCP ya teman-teman. Di sini kita menggunakan static. Untuk dynamic itu kita pakai dari ISP ke Ether 1 ataupun ke MikroTik 1. Nanti di MikroTik 1 ini kita akan request DHCP client yang ada di ataupun yang disediakan dari ISP ini. Nah, kita bisa scroll. Sini Ether 1-nya kita isikan 172 satu network ya teman-teman, dengan yang ada pada
Ether 2 nantinya. Berarti di sini 1.2. Atasnya 24, maaf 30. Untuk default nya kita isikan 172.16.1.1. Oke, teman-teman jangan ubah ya terkait dari primary ataupun secondary serta yang lainnya. Teman-teman hanya mengubah dari default root Ether 1 untuk icon ya opsional dan nama juga opsional. Kita save. Kita coba untuk running. Oke, kita tunggu. Nah, di sini teman-teman perhatikan bila servernya sudah ter-on seperti ini, kita bisa langsung saja untuk melihat terlebih dahulu pada lembar kerja kita. Kita akan coba untuk sesuaikan terkait dari Ether yang mengarah pada setiap node-nya. Untuk Ether 2 yang mengarah pada node server, untuk Ether 3 pada switch, dan untuk Ether 4 ke router bot yang kedua. Oke, di sini kita ke S41, sesuaikan dengan yang ada pada lembar kerja. Mikrotik 1 ke Ether 3 ke switch, lalu ke mikrotik 2. Nah, oke, sudah sesuai. Dari switch, maaf di sini belum saya rename. Sesuai seharusnya ya. Nah, di sini teman-teman tinggal arahkan saja ataupun konek-konekkan setiap node-nya ke perangkat jaringan. Dari PP1 ke mikrotik 2, dari PP2 ke mikrotik 2 di ruangan B ya teman-teman. Oke, sudah seperti ini kita bisa untuk langsung eksekusi ataupun kita akan langsung masuk ke mikrotik satunya. Dan di sini merupakan konfigurasi dynamic IP ya teman-teman, ataupun DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. Nah, tunggu saja teman-teman. Di sini akan sedikit lama. Oke, teman-teman tinggal masuk saja. Jangan caps lock, admin. Lalu N, Ctrl C. Di sini teman-teman tinggal pancing-pancing lagi agar bisa untuk ke menu baru ataupun terdapat new text ya teman-teman. Setelah itu tinggal IP DHCP client print. Oke, bila mana sudah terdapat IP ataupun kita sudah mendapatkan IP dari ISP kita dengan statusnya yaitu bound, teman-teman harus perhatikan di sini harus bound. Kita bisa langsung untuk akses saja mikrotik 1 ini melalui Winbox. Namun sebelum itu kita akan coba untuk ketikkan terlebih dahulu stromon set enable yes. Nah, sudah. Setelah itu masuk ke mikrotik 2. Oke, enter. Kita admin, masuk. No password, add, dan Ctrl C. Sini teman-teman lakukannya hal yang sama, yaitu dengan mematikan perintah tools, stromon set enable yes. Nah, bila mana sudah seperti ini, teman-teman tinggal masuk ke bagian Winbox ya. Oke, di sini kita masuk terlebih dahulu ke mikrotik pertama, teman-teman. Nah, di sini sudah terdeteksi terkait dari IP address yang sudah kita gunakan dari ISP. Oke, kita akan coba untuk konfigurasi terlebih dahulu terkait dari IP address setiap ataupun IP address yang menghubungkan setiap node-nya. Untuk Ether 2, di IP-nya dia sudah jelas 7172.16.1.0. Kita akan coba isikan 172.16.1.1/24, maka kita gunakan Ether 2. Oke, tambahan lagi. Nah, selanjutnya Ether berapa nih? Ether 3 ya, yang mengarah pada ataupun yang ada pada ruangan LAN A dengan IP-nya 10.10.25.0. Untuk 25 di sini teman-teman sesuaikan dengan nomor absen ya. Jadi jangan menuruti ataupun jangan sesuaikan dengan yang saya konfigurasikan sekarang 10.25. Nah, ini merupakan nomor absen saya .1/24. Pakainya Ether 3 ya. Untuk di Ether 2 di sini kita pakai /30 ya, maaf. Kita oke. Selanjutnya kita tambah lagi Ether 4. Ether 4 ini kemana kah? Untuk Ether 4 ini yang menghubungkan antara mikrotik 1 dan mikrotik 2. Maka IP-nya adalah 172.16.2.0. Kita akan coba masukkan 172.16.2.01 ya, /24. Apply oke. Nah, bila mana sudah seperti ini, kita coba untuk isikan IP pada PPC2 ini.
IP 10.10.25. Teman-teman bebas. Di sini saya akan coba IP akhir 254/24 dan gateway-nya adalah 10.10.25.1. Enter. Oke, coba ping terlebih dahulu ya ke gateway-nya 10.10.25.1. Enter. Oke, di sini not reachable, teman-teman. Bug apa-apa, kita coba lagi. Seharusnya di sini sudah bisa ya. Kita coba nonaktifkan terlebih dahulu. Switch dan juga PPC-nya kita aktifkan lagi. Oke, sudah. Kita logout. Kita masukkan IP-nya, IP 10.10.25. Kita coba 2/24 dengan gateway-nya 10.25.1. Di sini kita coba ping ke gateway-nya. Enter. Kita coba show IP. Oke, di sini sudah betul ya, teman-teman. Di sini biasanya dari switch-nya bermasalah, teman-teman. Tidak apa-apa, kita akan coba ke server terlebih dahulu ya. Di sini kita tinggal enter saja lalu IP A. Di sini kita sudah dapatkan IP-nya 16.1.2, maka kita ping ke gateway kita. 72.16.2.1, maaf, 1.1.1. Enter. Di sini dia sudah bisa terkoneksi ke MikroTik 1, yang artinya untuk pada bagian server ini konfigurasinya sudah selesai. Oke. Kita lanjut ke bagian LAN A. Di sini masih trouble, teman-teman. Kita coba untuk delete terlebih dahulu node-nya dan nonaktifkan PPC-nya. Kita coba tambahkan node lagi. Sini kita bebas saja lah. Kita select, channel switch, save. Kita coba aktifkan. Aktifkan. Kita coba koneksikan. Oke, 1, 2. Oke, bisa. Coba lagi di PPC 1. Nah, kita coba show IP. Masih tidak ada. IP 10.10.25.2/24 10.10.25.1. Kita coba lagi, betul ya di sini 10.25.1/24. Kita coba langsung saja ke PPC 2. IP 10.10.25.3/24 10, ini gateway-nya ya, 25.1. Enter. Oke, di sini sudah diterapkan IP-nya. Secara statik kita coba ping ke gateway kita 10.10.25.1. Enter, dan di sini dipastikan sudah bisa ya, teman-teman. Karena tadi itu bug, teman-teman. Jadi jangan dihiraukan. Selanjutnya kita konfigurasi ke bagian ruangan LAN A. Namun teman-teman perlu perhatikan sebelum kita konfigurasi pada ruangan LAN B, maka kita harus mengkoneksikan terlebih dahulu ataupun kita harus mengakses MikroTik 2 ini terlebih dahulu ke Winbox jika ingin menggunakan GUI, teman-teman. Namun bila mana teman-teman ingin menggunakan CLI, teman-teman bisa langsung double klik saja dan lakukan konfigurasi secara manual menggunakan teks. Kita akan coba untuk secara GUI saja agar mempermudah dipahami oleh teman-teman juga. Oke, karena tadi kita sudah mengaktifkan ROM1 di awal konfigurasi, maka kita bisa untuk langsung saja masuk ke Winbox, lalu teman-teman pilih menu New Winbox di pojok kiri bawah ini, yang paling bawah ini menunya. Klik, setelah itu teman-teman refresh terlebih dahulu dan juga sudah terdapat MikroTik ataupun sudah teridentifikasi MikroTik router buat 1, teman-teman tinggal klik saja lalu connect to ROM1. Nah, di sini teman-teman tunggu pada bagian address-nya. Oke, di sini ada ya. Teman-teman tinggal klik pada bagian MAC address lalu connect.
Kita tunggu dan kita sudah masuk ke Mikrotik router bot kedua menggunakan Winbox tentunya dengan mengaktifkan fitur Roman. Oke, kita bisa langsung konfigurasi ya. Pada Ether 1 terlebih dahulu. Ether 1 itu Mikrotik 2 ke Mikrotik 1. Ether 1 ini ya. Yang IP-nya karena di sini Mikrotik 1 pada Ether 4 adalah dengan akhiran 2.1, maka Ether 1 di Mikrotik kedua menggunakan 2.2. 172.16.2.2/30. Ether 1 apply, oke. Setelah itu kita tambahan lagi ke bagian jaringan LAN A-nya atau IP untuk pada bagian jaringan LAN A. Namun teman-teman perlu diperhatikan kembali pada lembar kerja di sini kita diharuskan untuk membuat bridge untuk klien pada router 2 atau router bot kedua. Yang mana klien-klien ini dari PPC 1, 2 yang ada pada ruangan LAN B ini dia tidak menggunakan switch, maka dari itu kita harus konfigurasi menggunakan metode bridge. Caranya bagaimana Kak? Kita bisa langsung saja masuk ke Winbox Mikrotik 2. Teman-teman klik ataupun pilih menu bridge yang ada pada pojok sisi kiri atas ya. Enter lalu tambahkan terlebih dahulu bridge-nya. Kita akan coba untuk tambahkan LAN B. Agar lebih jelas, kita oke saja langsung pada bagian ports-nya. Untuk ports-nya kita pilih yang mana nih? Oke, kita lihat terlebih dahulu. Ether 2 dan Ether 3 merupakan Ether yang digunakan oleh klien. Ether 1 yang mengarah pada Mikrotik 1. Maka kita gunakan Ether yang mengarah pada klien yang mana? Yaitu yang Ether 1, Ether 2 dan Ether 3. Oke. Lanjut, kita Ether 2 plug oke saja. Setelah itu Ether 3. Oke. Nah, sudah ya. Setelah itu teman-teman tinggal masuk saja ke address list. Tambah. Teman-teman sesuaikan dengan yang ada pada lembar kerja bahwasanya untuk IP pada bagian LAN B itu menggunakan 192.168.xx.0 teman-teman. Jadi XX ini merupakan nomor absen, jadi tinggal isikan saja sesuai seperti ini. 168.168.25.1/24. Yaitu kita pilih interface-nya bridge yang sudah kita tadi buat. Bridge 1 LAN B. Seperti ini, apply lalu oke. Nah, jika sudah seperti ini, kita coba masuk pada bagian lab kita, masuk ke PPC 1, kita coba berikan IP. IP-nya kita sesuaikan dengan yang ada pada bridge LAN B tadi. 25.2/24, lalu gateway-nya 192.168.25.1, enter. Ke PPC 2 lagi, IP 192.168.25.3/24, lalu gateway-nya 25.1, enter. Oke, kita masuk ke PPC 1, kita coba ping ke gateway kita. 25.1 dan dipastikan di sini berhasil. Oke, setelah kita mengkonfigurasi dari keseluruhan IP pada bagian setiap node-nya, maka kita lanjut untuk konfigurasi yang ada pada lembar kerja ini. Yaitu di sini kita diharuskan untuk menggunakan metode static dan juga dynamic routing. Untuk bridge-nya dia sudah kita gunakan tadi ya, yang menghubungkan ataupun yang untuk membuat interface yang menggabungkan PPC 1 dan PPC 2 sehingga dia satu network tanpa harus menggunakan switch. Oke. Kita konfigurasi terlebih dahulu static routing-nya teman-teman. Caranya bagaimana? Nah, kita coba lihat pada lembar kerja. Static routing di sini keterangannya adalah dari router 2 ke router 1 dan juga internet. Nah, maka kita bisa untuk coba di Mikrotik 2 ya teman-teman, karena di sini adalah router 2 dari router 2 di sini. Seharusnya di sini dari router 2 ke router 1 dan juga internet. Maka darinya itu dari Mikrotik 2 ini ke ISP ataupun server juga ruangan LAN A. Oke, kita masuk ke Winbox Mikrotik 2-nya. Kita masuk pada bagian menu IP, setelah itu routes. Di sini teman-teman tinggal tambahkan saja. Untuk DST-nya teman-teman ingat mau kemana lewat mana. Kita akan coba ke ISP terlebih dahulu. Lewatnya yaitu 172.16.2.1.
Teman-teman tinggal sesuaikan saja. 192.168 titik. Kita coba lihat lagi. IP address print 209.131. Oke, kita coba 209.0 ya, /24, gateway-nya 172.16.2.1. Oke, kita tambahkan lagi, mau kemana nih? Kita, karena sudah kita deskripsikan terkait dari pengenalan ISP ini, ataupun kita sudah menggunakan IP dari ISP ini, atau kita gunakan sebagai static routing, maka selanjutnya kita akan coba kenalkan dari server 1 ke MikroTik 2 atau dari MikroTik 2 ke server 1. Untuk IP-nya seperti biasa kita gunakan 172.16.1.0/30 pastinya menggunakan jalur 172.16.2.1. Oke, teman-teman tinggal ikuti saja, jangan pusing. 172.16.1.0/30 gitu ya, 172.16.2.1. Oke, tambahkan lagi. Nah, selanjutnya mau kemana nih? Mau ke ruangan LAN A. Maka IP yang kita gunakan adalah, ataupun mau ke mananya, yaitu mau ke 10.10.25.0/24 lewatnya jalur 172.16.2.1 seperti biasa ya. 10.10.25.0/24. Gateway-nya 172.16.2.1. Oke, nah di sini static routingnya kita sudah lakukan. Kita akan coba koneksi dari VPC1 ke bagian servernya. Kita coba ping ke gateway server terlebih dahulu ya, 172.16.1.1, enter. Oke, dia masih timeout, seharusnya dia bisa ya teman-teman. Oke, mungkin kita coba untuk redistribusi terlebih dahulu ya, menggunakan dynamic routing. Nah, untuk menggunakan dynamic routing, kita akan coba nih konfigurasinya. Dan untuk konfigurasinya sendiri kita lakukan dari MikroTik 1 sesuai dengan yang ada pada lembar kerja. Dynamic routing yaitu dari router 1 ke internet. Router 1 ke internet ya teman-teman. Hanya internet saja, tidak apa-apa. Kita akan coba semuanya. Oke. Untuk caranya teman-teman pilih menu routing, setelah itu OSPF. Kita gunakan OSPF. Nah, di sini teman-teman pilih instance-nya terlebih dahulu. Lalu kita default saja untuk router ID-nya bebas. Saya gunakan 1.1. Kita coba OK saja. Setelah itu masuk pada bagian menu area, kita plus. Kita di sini isikan backbone. Instance-nya OSPF instance 1 yang sudah kita buat, untuk area ID-nya adalah 0, tipenya default, dan langsung OK saja. Nah, bila mana sudah seperti ini, teman-teman tinggal pilih tambah saja, lalu klik pada bagian interface Ether 1. Untuk networknya kita isikan yang mana nih? Untuk networknya kita isikan yang ada pada Ether 1 ini. Namun kita gunakan IP network ya teman-teman, IP yang ada di tengah ini dengan akhiran 0. Maka kita tuliskan adalah 192.168.209.0/24. Oke, seperti ini kita oke. Nah, sudah ya. Oke, sudah ya teman-teman. Namun bila mana teman-teman ingin menghubungkan ataupun mengkoneksikan ke internet dari keseluruhan, maka teman-teman pada bagian original ataupun originates default, teman pilih always ataupun selalu teman-teman. Di sini oke, tidak perlu, langsung oke saja, dan kita coba untuk koneksikan. Oke.
Coba ping ke 172 atau kita coba ke 10.10.25.1. Dia masih tidak bisa ya teman-teman. Oke, tidak apa-apa, kita coba lagi. Seharusnya di sini bisa teman-teman. Kita coba di mikrotiknya. Ping 172.16.1.1. Nah, di sini dia bisa ya. Namun pada bagian PVC dia tidak bisa terkoneksi. Aneh sekali, namun mungkin bug ya teman-teman. Tidak mengapa, kita coba lagi. Oke, fitur firewall NAT-nya kita coba untuk aktifkan. Untuk out interface-nya terus 1 ya. Kita akan coba untuk hubungkan ke internet pada bagian mikrotik 2 ini. Kita perlu konfigurasi tambahan tentunya. Nah, kita coba untuk ping diri PC2. Apakah bisa? Sini bisa ke gateway kita. Coba ping ke 72.16.2.1. Dia bisa juga. Kita coba ke 16.1.1. Dia bisa juga guys ya. Kita coba lagi ping ke LAN A 10.10.25.1. Dia bisa. Namun PVC pertama di sini tadi tidak bisa teman-teman. Nah, di sini dapat dipastikan ini bug teman-teman. Jadi jangan khawatir, untuk bug ini jarang sekali ya teman-teman terdeteksi. Jadi kita akan coba ping ke bagian gateway-nya terlebih dahulu. 16.1.2.1. Di sini dia bisa. Kita coba ping ke 16.1. Nah, dia di sini langsung bisa. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk static routing kita berhasil ya menghubungkan dari ruangan LAN A ke bagian SP1 dan juga ruangan LAN A yang ada di bawah ini teman-teman. Namun kita akan coba ping ke internet, apakah bisa? Tentunya di sini tidak akan bisa teman-teman ya. Nah, caranya bagaimana? Untuk caranya sendiri saya kombinasikan ataupun saya akan coba untuk akali gitu. Di sini Ether 1 teman-teman yang mengarah pada ISP dan Ether 4 yang mengarah pada MikroTik 2. Nah, maka kita akan coba untuk kombinasikan terkait dari Ether 1 dan juga Ether 4 ini. Yang mana nantinya bila mana kedua interface ini bersatu, maka firewall ataupun internetnya juga bisa untuk didistribusikan ke bagian Ether 1 yang ada pada area MikroTik 2. Jadi sangat mudah. Teman-teman tinggal ikuti saja, masuk ke MikroTik 1, Winbox MikroTik 1, IP, lalu kita aktifkan terlebih dahulu ya NAT-nya. Out interface-nya kita 1 terlebih dahulu. Termas squared, nanti kita ubah ya untuk out interface-nya. Bridge, kita tambah bridge GSP ke LAN B. Plus sini teman-teman tidak perlu untuk menambahkan IP address ya teman-teman. Teman-teman hanya perlu untuk membuat bridge-nya saja, tidak perlu untuk IP-nya. Nah, kita coba masuk ke bagian firewall-nya. Di sini kita out interface-nya bridge ISP LAN ke LAN B. Di sini bisa. Kita coba teman-teman masuk ke MikroTik 2-nya. Kita coba ping ke internet, apakah bisa? Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwasanya kita bisa langsung terkoneksi ke internet. Apakah pada sisi kliennya juga bisa? Kita coba ping 888. Di sini pakai caps lock, maaf. Ping, dan bisa teman-teman pada sisi klien dia juga bisa. Kita coba pada sisi server, ping 888. Dia bisa juga teman-teman. Nah, LAN A kita coba ping 888. Dia bisa juga teman-teman. Kita masuk ke lembar kerja lagi.
Dynamic routing di sini sudah, teman-teman ya. Nah, kita akan coba untuk tambahkan lagi ya untuk dynamic routingnya. Kita akan tambah interface template-nya saja. Bagi interface. Jadi semua interface kita distribusikan, teman-teman. Ether 2 IP-nya saya masih ingat 172.16.1.0/30. Oke, tambahkan lagi Ether 3. Ether 3 itu yang mengarah ke LAN A. IP-nya adalah 10.10.25.0/24. Oke, tambah lagi Ether 4 yang mengarah pada MikroTik yang kedua, IP-nya 172.16.2.0/30. Kita oke, dan di sini untuk dynamic routing sudah komplit ya, teman-teman. Nah, oke, mungkin jadi seperti itu saja terkait dari pembahasan materi ataupun pembahasan dari setup topologi yang disediakan pada lembar kerja tugas saya, teman-teman. Oke, semoga apa yang saya di sini sampaikan bermanfaat, dan mohon maaf ya bila mana terdapat kesalahan terkait dari konfigurasi ataupun cara penyampaian, baik dari tutur kata ataupun ucapan yang memang tidak bisa berkenan di hati. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.